Alhamdulillahil mu'izzi man ata'ahu wattaqa al-mudhilli man khalafa amrahu wa 'asa. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihil mujtaba salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di rumah Allah ini kita hadir menundukkan seluruh anggota tubuh kita, menundukkan pikiran kita, menundukkan hati kita di hadapan Allah dalam rangka menjalankan perintahnya. Ma'asyiral hadirin, di rumah Allah nan suci ini mari kita berkomitmen untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, berkomitmen untuk nurut patuh terhadap larangan, terhadap perintah-perintah Allah, sekaligus patuh untuk tidak melaksanakan larangan Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita diciptakan Allah, ditakdir sebagai manusia, sebagai sosok makhluk yang paling mulia di bumi. Kemuliaan ini karena adanya ilmu yang diinstal oleh Allah kepada kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Karena ilmu inilah kita dimuliakan oleh Allah. Tak peduli siapapun dia, Islamkah, non-Islamkah, Yahudikah, dan lain sebagainya, karena ada instalan ilmu di dalam otak kita, dia pun mulia. Ma'asyiral hadirin, maka suatu ketika Rasulullah didatangi oleh kaum Yahudi. Didatangi oleh kaum Yahudi ini karena baru saja turun di surat Al-Isra ayat 58. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Muhammad, saya dengar barusan Tuhanmu mendeklarasikan bahwa wa ma utitum min ilmin illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada kalian kecuali sedikit. Tuhanmu mendeklarasikan membodohkan dirimu. Tuhanmu mendeklarasikan bahwa umatmu goblok-goblok. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu turunlah surat Al-Kahfi ayat 109. Qul, katakan Muhammad, law kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Andaikan lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Andaikan lautan itu dijadikan sumber komputer yang kapasitasnya zettabyte, bukan lagi gigabyte, yang kapasitasnya sangat luar biasa untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis ilmu-ilmu Allah, untuk menulis coding alam semesta. Lanafidal bahru
maka tentu lautan itu akan habis. Qabla an tanfada kalimati rabbi, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat Allah selesai ditulis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kita datangkan berlipat-lipat berkali-kali. Masyarul hadirin rahimakumullah. Mungkin kalau dulu ini dinalar seolah-olah ini adalah hiperbola, seolah-olah ini adalah sebuah majas bukan hakikat. Tapi dengan perkembangan ilmu yang sekarang ini kita tahu bahwa posisi lautan kita itu ada di bumi. Lautan itu posisinya 71% dari luas permukaan bumi. Jadi banyak lautan daripada daratannya. Di mana 71% itu, yang banyak itu, ketika dijadikan tinta, lah kok entek. Walaupun dikasihkan berkali-kali. Masyarul hadirin, dulu ini sebagai majas perumpamaan yang hiperbola. Tapi sekarang, dengan banyaknya ilmu pengetahuan, dengan tereksplorasinya luar angkasa, masyarul hadirin, bumi kita itu adalah debunya alam semesta. Debunya alam semesta. Bagaimana sebuah debu mampu menulis kelonggaran alam semesta? Ibarat alam semesta itu bumi, maka buminya kita ini adalah debu. Dan lautan itu adalah bagian dari debu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ketika kemudian dihadapkan bumi dibandingkan sama Jupiter saja, tidak ada berkali-kali lipatnya, tidak ada separuhnya. Dihadapkan sama matahari, dihadapkan sama galaksi yang lain. Ketika disorot foto galaksi, bumi kita nggak kelihatan. Jangankan bumi, matahari beserta tata suryanya pun nggak kelihatan, padahal itu hanya satu galaksi. Ketika dihadapkan pada miliaran galaksi yang lain, di mana posisinya bumi? Debu. Manusia yang merasa sombong, itu adalah kumannya debu. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, maka wajar kalau kemudian mendeklarasikan Gusti Allah, wa ma utitum min ilmin illa qalila. Maka wajar kalau kemudian katakan Muhammad, andaikan itu yang namanya lautan disuruh digunakan untuk menulis kalimat Allah, wong itu debu. Bagaimana debu menulis tinta? Bagaimana debu menulis semua kejadian? Masyaallah hadirin rahimakumullah. Maka betapapun tingginya ilmu kita, bukan tingginya ilmu itu yang kemudian menjadi kita mulia, tapi bagaimana ilmu itu semakin sadar posisi kita bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah. Kita adalah hamba di hadapan yang tak terbatas. Kita adalah hamba, kita adalah manusia hina di hadapan sosok yang ilmunya tidak terbatas. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tingginya ilmu akan semakin merusak semuanya, merusak lingkungan, merusak diri, merusak dunia, merusak orang lain kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan, kalau tidak dibarengi dengan kerendahan hati, kalau tidak dibarengi dengan sadar diri. Siapakah sebetulnya kita, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagai penutup, bahwa kalau kita melihat sistem makhluk kita, makhluk di sekeliling kita, sistemnya ayam akan sangat berbeda dengan sistemnya kambing. Begitu juga sistemnya sapi akan berbeda dengan sistemnya kerbau walaupun saudara. Begitupun sistemnya unggas yang satu akan berbeda dengan unggas yang lain, walaupun mereka dari golongan yang sama. Masyaallah hadirin rahimakumullah, yang ada di dunia saja
ilmu kita masih belum nutut untuk mengeksplorasi semuanya. Apalagi kemudian yang ada di planet lain, apalagi yang ada di galaksi lain, apalagi ada di negeri yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Terlebih kemudian apabila dihadapkan pada dunia akhirat, maka betapa kecilnya ilmu kita di hadapan Allah. Kita tundukkan hati kita di hadapan Allah, kita mengaku bahwa kita adalah hamba. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebagai akhir, semoga khutbah ini walaupun sebesar biji dzarrah mampu membekas di dalam sanubari kita dalam rangka pemantapan penghambaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ketika diambil oleh Allah masih mempertahankan keimanan kita dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.